Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita akan sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama meninggikan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika kita sungguh-sungguh menyembah Dia, meninggikan nama Tuhan, Tuhan akan melawat saudara dimanapun saudara berada. Percayai, yakini, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan. Di hadapan Tuhan, kami tahu kami harus berikan yang terbaik. Di hadapan Tuhan, kami mau curahkan isi hati kami. Di hadapan Tuhan, kami mau memberikan penyembahan kami, pujian kami. Karena Engkau Tuhan yang kudus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Kami berdiri di hadapan Tuhan untuk memberikan pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, Kau Allah yang kudus. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, Kau Allah yang kudus. Dengan segenap hatimu katakan, di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, sembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, Kau Allah yang kudus. Ku menyembah, ku menyembah-Mu, ku sembah
Kau Allah yang kudus, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan, ku menyembahmu. Kau Allah yang kudus, ku menyembahmu. Mari sembah Tuhan. Ku sembahmu Tuhan, ku menyembahmu. Kau Allah yang kudus. Sekali lagi dengan segenap hati, ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan, ku menyembahmu. Kau Allah yang kudus, ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan, ku menyembahmu. Kau Allah yang kudus, kau Allah, kau Allah yang kudus, oh, kau Allah yang kudus, oh, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Kau kudus, oh, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Kau kudus, Engkau kudus Tuhan, ku menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Iya karala bayana basyedi karala barala bayana lama. Karala basyedi karala barala. Kami menyembah, kami menyembah. Kau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus. Hanya Kau Tuhan. Oh, mulia Tuhan. Biarlah rabakala bayana rabakala.
kami menyembah Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saudaraku sembah Dia, bermazmur bagi nama Tuhan yang ajaib. Muliakan Tuhan, Dia layak disembah. Tuhan, Engkau layak kami sembah. Tuhan, Engkau layak kami tinggikan. Dengan segenap hati kami, mari lawat setiap kami. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang dahsyat itu yang mengubahkan hidup kami. Hadirat-Mu yang dahsyat itu yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, ini doa kami, pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah. Oh, Yesus, Yesus, karena hanya hadirat-Mu, sebab hanya karena-Mu, sebab hanya Engkau Tuhan. Hadirat-Mu yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu tiada berkesudahan. Kebaikan-Mu mengalir, mengalir, mengalir. Hati kami merindukan-Mu Tuhan. Hati kami merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya hadirat Tuhan yang saat ini kami rindukan. Satu hal yang kami rindukan, menikmati hadirat-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Engkau segalanya buat kami Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku
nampak masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Oh, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sembah Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sembah Tuhan Yesus, saudaraku. Yesus, mari dengan segenap hatimu, ku segenap kekuatan-Mu, sujud, kami sujud Tuhan di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami sembah Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami hanya untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini keinginan kami, menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu Tuhan. Ini keinginan dalam hidup kami Tuhan, untuk menyembah-Mu Yesus. Satu yang kami rindukan, hanya menyenangkan-Mu. Yang kami rindukan, hanya menyembah-Mu Yesus. Terus sembah Tuhan, bermazmur, sembah Tuhan, sembah Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, bermazmur bagi nama-Mu. Oh, oh. Kau yang bertata, Kau yang mulia, Engkau yang setia, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau luar biasa, Engkau luar biasa, Engkau segalanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari terus bersyukur, terus bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hidup kami, untuk segalanya. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur, nikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur, bermazmur buat Tuhan. Bermazmur karena hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan yang terbaik. Hanya Tuhan yang mengerti hatimu saat ini. Hanya Tuhan yang mengerti apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini. Terus bersyukur, menangis di hadapan Tuhan. Kau yang saat ini menangis di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan, aku tahu Engkau yang mengerti hidup kami, Tuhan. Air mata kami Engkau tampung di kirbat-Mu, Tuhan. Kesedihan kami Engkau yang angkat, Tuhan. Beban kami Engkau yang tahu, Tuhan. Sama hidup kami, ku bersyukur, ku bersyukur, oh ku bersyukur. Haleluya. Jamahan-Mu mengubahkan hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menaikkan pujian, pengagungan kami, karena hanya Engkau yang layak, Tuhan.
kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu, yes Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kami nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak di. Amin. Kumuliakan, kumuliakan namamu, kumuliakan namamu. Oh, Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kumuliakan, kumuliakan namamu. Oh, Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar, namamu besar, namamu besar. Oh, terima kasih
Terima kasih Tuhan. Kami mau terus muliakan nama Tuhan. Kami mau terus menaikkan pujian kami. Sebab nama-Mu besar dan layak dipuji. Terima kasih. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Dengan sungguh-sungguh katakan nama-Mu besar. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan, Engkau besar dan layak dipuji. Berfirmanlah buat kami malam hari ini. Biar pesan firman-Mu memberkati hidup kami. Biar pesan firman-Mu terus membawa hidup kami. Semakin mengerti jalan-jalan Tuhan dalam hidup kami. Semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Tuhan pemberitaan pesan firman Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, kekasih Tuhan. Kita ketemu lagi di dalam ibadah worship night kita malam ini. Malam ini saya ingin membagikan satu sharing firman Tuhan yang saya memberi judul adalah satu pintu pemulihan atau satu jalan kesembuhan atau satu pintu kesembuhan. Malam ini kita mau belajar kedalaman firman Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan supaya kita mengalami kesembuhan, pemulihan di dalam hidup. Baik, kekasih Tuhan, mari kita sama-sama membaca dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Kekasih Tuhan boleh lihat di Bible Bapak Ibu, Alkitab Bapak Ibu, juga di gadget boleh, kita sama-sama mempelajarinya. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu, ini pengajaran firman Tuhan, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, pengajaran Tuhan Yesus sendiri yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya dalam topiknya adalah hal berdoa. Sangat menarik, di dalam ayat-ayat sebelumnya Tuhan mengajarkan murid-muridnya ketika engkau berdoa seperti jangan bertele-tele, berdoa Bapa kami. Kita tahu bahwa doa Bapa kami adalah Bapa kami yang di surga, dikuduskan, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah segala pelanggaran-pelanggaran kami. Seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah Bapa, Tuhan yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, ternyata di dalam doa Bapa kami juga ada poin, Bapa ampunilah kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Itu yang menarik perhatian saya, bahwa setelah Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, kemudian Yesus melanjutkan di dalam ayat 15 dan 16. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga mengampuni engkau. Tetapi kalau jika engkau tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Saudara, tidakkah kita menyadari bahwa poin ini begitu penting? Ketika Tuhan mengajarkan doa Bapa Kami, kemudian dibaleni lagi bahasa Jawa ya, kita diulang kembali. Gak cukup sekali, Tuhan menekankan berkali-kali bahwa kalau engkau mengampuni orang, Bapamu mengampuni engkau. Kalau engkau tidak mengampuni orang lain, bahwa dosamu juga tidak diampuni. Hari ini kita mau belajar hal penting. Kenapa begitu pentingnya? Saya yakin dan percaya kalau Tuhan sudah sebutkan berkali-kali, harusnya kita mempelajarinya lebih dalam bahwa betapa pentingnya pengampunan dan tidak pengampunan di dalam hidup kita. Yesus sendiri berkata, Yesus mengajarkan. Saudara, yang menjadi ketakutan saya sampai hari ini adalah bahwa ketika kita tidak mengampuni, kita mau belajar firman Tuhan, bahwa ada satu fakta, bahwa orang-orang yang tidak mengampuni, yang memegang keras, memegang erat roh ketidakpengampunan, ya, dikatakan tanah itu terbuka dan menelan orang percaya karena marah, karena terluka. Dan luka itu berubah menjadi racun. Racun itu menjadi hal-hal yang lebih buruk keluar di dalam perbuatan-perbuatan kita. Karena punya akar dari ketidakpengampunan. Menjadi pahit, dendam, terpuruk, bahkan bertahun-tahun tidak mengampuni. Tanah itu terbelah dan menelan kita hidup-hidup. Kekasih Tuhan, firman Tuhan malam ini berurusan dengan orang-orang yang tidak mau mengampuni. Malam ini saya ingin sharing karena Tuhan ingin melawat kita. Melawat orang-orang yang tidak mau mengampuni. Ini kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita hidup di era di mana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Kita hidup di era akhir zaman. Pencurahan Roh Kudus di zaman akhir. Di zaman akhir, di waktu akhir di mana Roh Kudus itu bekerja dengan leluasa. Menyatakan kuasa dan kemuliaan, memproses hidup kita, meng-cleansing, membersihkan hidup kita, mendayakan, empower kita. Menjadi bukan manusia yang sia-sia, tapi menjadi manusia yang berguna, bernilai, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup di era ini. Roh Kudus bekerja dengan leluasa, kekasih Tuhan. Dan Anda bisa bayangkan orang-orang yang hidupnya di dalam kemarahan, di dalam kebencian, di dalam kepahitan. Ada orang-orang seperti ini hidup di era-era seperti ini. Bukankah banyak dan kita begitu banyak orang-orang Kristen menganggap remeh ketidakpengampunan. Banyak orang-orang Kristen tidak memandang perlu, bukan hal yang terlalu penting untuk mengampuni. Engkau bisa duduk melewati pekerjaan Roh Kudus. Engkau bisa duduk tetap memendam amarahmu. Di dalam hidupmu masih terus kau bawa kemarahan, kebencian, kepahitan. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Engkau bisa duduk di tengah kegerakan Roh Kudus yang luar biasa. Saudara, engkau bisa duduk memegang dosa ketidakpengampunan. Hidup di dalam kepahitan. Dan engkau tidak mendapatkan apa-apa sementara Roh Kudus bekerja dengan cepat. Bekerja dengan kekuasaan, dengan kuasa dan kemuliaan. Membentuk, memproses, memurnikan orang-orang percaya. Tapi ada orang-orang yang memegang dosa ketidakpengampunan ini. Engkau duduk dan tidak mendapatkan apa-apa. Engkau seperti seorang yang berdiri di gerbang surga. Orang-orang yang tidak bisa mengampuni, orang-orang yang hidup dengan marah, dengan kepahitan, dengan kebencian. Engkau masih bisa beribadah, engkau masih bisa memuji Tuhan. Engkau masih bisa baca Alkitab, engkau masih bisa mendengar orang khotbah, engkau masih bisa berdoa, menyanyi. Itu seperti engkau berada di gerbang surga. Tapi engkau tidak bisa masuk surga. Dan ketika satu saat
ada angin kematian itu datang, itu bisa menyapu engkau keluar dari pintu surga. Gak bisa masuk, hanya berdiri di gate. Ketika waktu Tuhan itu datang, ketika engkau tidak membereskan diri, ketika angin kematian itu datang, dia menarik engkau keluar dari pintu surga dan hidup di dalam kebinasaan. Saudara, sangat ironis kekasih Tuhan. Jika di dalam perjalanan iman kita tiap hari mendengar firman, Injil kebenaran, kita bisa mendengar khotbah, kita bisa beribadah di gereja, kita bisa mengangkat tangan, kita bisa memuji. Tapi hati kita masih panas. Hati kita masih dendam, hati kita masih marah. Kita masih penuh dengan kepahitan. Kita bisa bergereja, kita bisa mengangkat tangan, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa berdoa, kita mendengar firman Tuhan, kita bisa mendengar khotbah-khotbah. Tapi pada akhirnya engkau tidak diselamatkan karena engkau memegang erat roh ketidakpengampunan. Ayat 15 berkata, bacaan kita tadi, jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahan. Bapa berkata kepada engkau, aku tidak bisa mengampuni engkau, sebab engkau tidak mengampuni kesalahan sesamamu. Kesalahan orang tuamu, kesalahan teman-temanmu, kesalahan orang-orang yang bersalah kepadamu. Aku juga tidak bisa mengampuni dosamu. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi ketika Bapa berkata, aku tidak bisa mengampuni engkau. Sebab engkau penuh dengan kemarahan. Dosa kesalahan sesamamu tidak kau ampuni. Engkau sedang menimbun dosa. Walaupun engkau beribadah di gereja, walaupun engkau menyanyi, engkau mendengar khotbah, engkau mendengar firman Tuhan, engkau berdoa. Tetapi kalau roh ketidakpengampunan itu kau pegang erat-erat, engkau sedang menimbun dosa. Engkau sedang menimbun murka Tuhan. Engkau sedang menunggu hari penghakiman di mana murka itu semakin hari semakin bertambah. Bukankah itu sangat ironis? Dan sangat menakutkan kekasih Tuhan. Mari malam ini kita mau belajar satu kebenaran firman tentang manifestasi daripada kuasa ketidakpengampunan. Kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kita buka dari Bilangan 16. Ya, Pak Gari tandai Bilangan 16, kita sama-sama baca firman Tuhan. Bilangan 16 ayat 2 sampai 5. Itu yang pertama kita baca. Demikian firman Tuhan. Ini berbicara tentang pemberontakan 3 orang. Korah, Datan, dan Abiram. Ayat 2 sampai 5. Mereka itu memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggikan diri di antara jemaat Tuhan? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah dia. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus. Dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang-orang yang dipilihnya akan diperbolehkan mendekat kepadanya. Saudara, Tuhan tidak pernah menciptakan seorang pemberontak. Tuhan tidak pernah menciptakan seorang pemarah yang arogan, seorang pendendam, seorang yang suka iri hati, seorang yang suka merencanakan kejahatan. Tuhan tidak pernah menciptakan orang-orang seperti ini. Tetapi ada akar-akar di dalam hidup yang dimulai daripada ketidakpengampunan. Manifestasinya macam-macam. Lihat ini, ada dimulai dari Korah, Datan, dan Abiram.
Bagaimana 3 orang ini kemudian menyebar dengan cepat kepada 250 orang. Inilah orang-orang yang dipimpin oleh Musa. Dipimpin oleh seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Orang-orang ternama, orang-orang yang dipilih. Dipimpin oleh Musa dan Harun. Kekasih Tuhan dimulai dari 3 orang. Yang hidupnya marah, yang hidupnya pahit. Kemudian mereka menyebar dengan cepat mempengaruhi 250 orang. Saudara, ini bahaya orang-orang Kristen yang menyimpan kemarahan. Bahaya daripada orang-orang Kristen yang menyimpan ketidakpengampunan. Mereka suka mengeluh seperti Korah, Datan, Abiram. Ini 3 orang ini bekerja dengan cepatnya, dengan omongannya, dengan provokasinya, dengan penyebaran gosip, karena marah, karena kepengen berkuasa, karena kepengen terkenal. Saudara, itu manifestasi daripada roh kemarahan, roh ketidakpengampunan. Mereka mengeluh, mereka komplain kepada Musa dan Harun. Mereka sulit untuk menahan diri. Ini ciri-ciri orang yang hidup menyimpan ketidakpengampunan. Hidupnya tidak damai. Orang tidak dapat menahan diri bahwa ada batas-batas di mana aku harus tunduk kepada pemimpinku, di mana aku harus tunduk kepada pendetaku, di mana aku harus tunduk kepada hamba Tuhan, di mana aku harus tunduk kepada pemimpin yang mengembalakan aku. Lihat ini orang, dengan cepat 3 orang ini mempengaruhi 250. Mereka itu menyebar seperti kanker ganas. 3 orang itu mempengaruhi 250. Rasionya berapa, saudara? Begitu cepat mereka mempengaruhi dengan omongan mereka, dengan perkataan mereka, dengan perbuatan mereka, dengan provokasi mereka, dengan unjuk kekuatan mereka. Mereka itu seperti kanker ganas. Mereka menjadi orang-orang yang keras. Kenapa 250 ini adalah orang-orang kenamaan yang dipilih di dalam kumpulan bangsa Israel. Mereka menjadi dingin dan tawar hati. Orang-orang yang ciri-ciri daripada orang-orang yang tidak suka mengampuni. Ya seperti ini. Tidak bisa menahan diri. Orang yang dingin, tawar hati, sulit untuk diomongin. Dan sulit untuk menjadi taat. Maunya berontak, maunya berkuasa. Mereka mempertanyakan kepemimpinan Musa. Bukankah mereka tahu bahwa Tuhan memilih Musa? Tuhan mengurapi Musa. Tapi lihat bagaimana 3 orang ini memprovokasi orang lain. Mempertanyakan suatu kepemimpinan Tuhan. Kepemimpinan hamba Tuhan. Kepemimpinan gembalanya. Kepemimpinan pendetanya. Mereka mempertanyakan kepemimpinan orang-orang yang lain. Dan mereka cenderung menghakimi. Ini adalah wujud daripada orang-orang yang memegang erat roh ketidakpengampunan. Yang keluar dari mereka itu apa? Yang keluar dari mereka itu pahit. Hati yang pahit. Yang keluar dari mereka adalah murka, marah, arogan, iri hati. Yang keluar dari mereka itu adalah perselisihan, kecenderungan untuk bertengkar. Saudara, roh-roh ini berkumpul menjadi satu di antara 250 orang yang diprakarsai oleh Korah, Datan, dan Abiram. Tapi lihat, mereka berkumpul untuk siapa? Untuk melawan Musa dan Harun, pemimpin yang dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan. Saudara, potret-potret seperti ini juga ada di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kita gampang mengenali orang-orang Kristen yang hidupnya penuh dengan roh ketidakpengampunan. Ada banyak luka-luka yang dibawa, dikeluarkan lewat tindakannya, saudara. Kami sendiri berkali-kali kami mendapatkan surat, SMS kaleng, bahkan teror dari orang-orang Kristen di dalam perkataan, ancaman. Pak Gembala, kenapa Bapak begini, kenapa Bapak begitu? Kenapa begini, kenapa begono?
Kenapa ibu gembala ini begini begono? Kenapa ibu pendeta begini begono? Kenapa bapak gembala memberikan otoritas kepada si A, si B? Ya, itu kami dapat. Mereka berusaha untuk mendikte dan mengontrol. Harusnya begini Pak Gembala, harusnya begini Ibu, harusnya begini begono, begini begono. Bahkan di dalam kata-kata, perkataan-perkataan, ya, SMS, kaleng, teror yang dalam bahasa yang tidak sopan. Kami sadar betul ini adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan luka dan ketidakpengampunan. Saudara, apa yang dilakukan Musa? Firman Tuhan berkata, ketika dia mendengar itu, apa yang dilakukan oleh ketiga orang ini, Korah, Datan, dan Abiram, dan bersama 250 orang, sujudlah dia dengan kepala tertunduk ke tanah. Musa tahu bagaimana sikap Tuhan ketika melihat dan mengetahui anak-anaknya memberontak. Musa tahu persis sebab dia bergaul dengan Tuhan. Dia tahu hati Tuhan. Karena itu dia sujud dan tertunduk ke tanah. Musa tahu bahwa Tuhan akan berbuat sesuatu ketika tahu bahwa anak-anaknya hidup di dalam pemberontakan, hidup di dalam rencana-rencana yang jahat, hidup melawan Tuhan, melawan hamba-hamba Tuhan. Musa tahu upahnya. Karena itu dia berkata, Tuhan, kalau satu orang berbuat dosa, masa kamu musnahkan yang 250? Itulah hati gembala, kekasih Tuhan. Tapi mari kita baca seterusnya. Bilangan 16 ayat 11. Ya. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Saudara, jika engkau melawan manusia, jika engkau berontak kepada manusia, engkau berontak kepada Musa, kepada pemimpinmu, engkau berontak kepada gembalamu, engkau berontak kepada hamba Tuhan, sama dengan engkau melawan Tuhan. Itu firman Tuhan. Ayat 20. Kita lihat terus ya, saudara, betapa berbahayanya roh ketidakpengampunan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Saudara, ini dia. Ayat 21. Tetapi sujudlah. Ayat 22, tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Tuhanku, Elohimku dari roh segala makhluk, satu saja orang berdosa, masakah engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Maka firman Tuhan datang kepada Musa, katakanlah kepada umat ini, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Dan pergilah Musa dan kepada Datan dan Abiram dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah ini, dari kemah orang-orang fasik ini. Siapa orang-orang fasik? Orang-orang yang digembalakan oleh Musa dikatakan orang-orang fasik. Orang-orang yang hidup dengan amarah, orang yang penuh dengan pemberontakan, orang yang penuh dengan provokasi, orang yang penuh dengan kata-kata yang jahat, orang yang penuh dengan penghakiman kepada sesamanya, penghakiman kepada pemimpinnya. Tuhan berkata, jauhkan dari mereka, dari kemah orang-orang fasik ini. Orang-orang ini digembalakan oleh Musa, dipimpin oleh Musa, Musa dipilih oleh Tuhan untuk mengembalakan mereka. Maka lihat ini. Ayat 26. Dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Saudara, Tuhan dengan jelas berbicara.
Orang-orang yang hidupnya penuh dengan kemarahan, kebencian, iri hati, pemberontakan, emosi, kita disuruh memisahkan diri. Jangan ada di dalam kumpulan orang-orang seperti ini. Sebab ini sangat berbahaya, very dangerous. Sangat berbahaya dalam hidup kita. Firman Tuhan mengajarkan kita, berhati-hatilah. Jangan duduk dengan penggosip. Jangan duduk dengan orang-orang yang suka meneror. Jangan suka dengan orang-orang yang membenci, iri hati, orang yang arogan, orang yang berontak. Saudara, dengan siapa engkau kumpul? Tuhan bilang pisahkan diri. Sebab itu mendatangkan murka Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku akan melenyapkan mereka dengan tiba-tiba. Sangat berbahaya, kekasih Tuhan. Biarlah kita hati-hati di dalam tempat di mana kita bertumbuh. Kita hidup di dalam zaman yang sangat jahat. Dan dosa ketidakpengampunan ini juga begitu dipegang erat oleh orang-orang Kristen. Oleh orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai orang-orang percaya. Kita banyak orang menganggap remeh daripada orang yang mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita hidup dengan luka. Luka itu menjadi dalam. Luka itu menjadi racun yang bisa menghancurkan hidup kita. Mari kita baca. Apa yang terjadi di dalam Bilangan 16 ayat 30 sampai 35. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan, maka terbelahlah tanah di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya. Dan dengan semua orang yang ada pada Korah. Dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang-orang yang ada pada mereka. Semua orang. Siapa? 250 orang. Turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan bumi menutup mereka. Sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat itu. Saudara, ini kisah nyata. Ini firman Tuhan yang menulis. Bahwa ada penghakiman Tuhan yang terjadi seketika. Ada penghakiman Tuhan terjadi seketika. Suddenly. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang berontak kepada pemimpinnya. Tuhan berkata, ketika engkau berontak kepada pemimpinmu, ketika engkau menjamah pendetamu, ketika engkau menjamah hamba Tuhan, ketika engkau menjamah Musa, ketika engkau menghakimi saudaramu, ketika engkau memegang erat kebencianmu, kemarahanmu, tidak kau selesaikan, engkau mulai pahit, engkau mulai murka, engkau mulai meneror. Tuhan berkata, ada waktunya aku akan memusnahkan engkau suddenly. Ini firman Tuhan. Kekasih Tuhan. Apa yang terjadi dengan Korah? Apa yang terjadi dengan Datan dan Abiram dan 250 orang ini? Mereka ditelan bumi hidup-hidup. Ini terjadi, pernah terjadi, real firman Tuhan. Mereka ditelan oleh bencana dunia. Mereka ditelan oleh api yang menyala dalam batin mereka. Mereka musnah oleh kemarahan mereka. Mereka musnah oleh pemberontakan mereka. Mereka musnah oleh masalah mereka. Mereka musnah oleh kekacauan yang mereka timbulkan sendiri. Saudara, kita jangan main-main. Malam ini Tuhan datang melawat kita. Janganlah kita memandang remeh kuasa daripada ketidakpengampunan. Roh ketidakpengampunan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada akar-akar ketidakpengampunan, dimanapun engkau mendengar firman Tuhan malam ini, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan mau mencabut dan menyembuhkan engkau. Apabila ada akar-akar ketidakpengampunan, ada akar-akar yang menyebabkan engkau terluka, sekalipun akar itu sekecil apapun, mari kita berdoa. Karena upahnya adalah maut. Seketika ditelan bumi. Kehidupan kita menuju dunia orang mati. Kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan, apabila aku punya roh kemarahan, aku terluka karena orang lain melukai aku. Aku tahu aku benar, orang lain itu bersalah kepadaku. Bapa, malam ini aku mau mengampuni. Aku mau melepaskan pengampunan. Aku tidak mau memegang roh ketidakpengampunan ini menjadi kekacauan yang hebat dalam hidupku. Aku tidak mau menjadi kepahitan yang bertahun-tahun yang menghancurkan hidupku. Aku tidak mau turun ke dalam dunia orang mati. Bapa, ampuni saya. Bapa, ampuni saya. Saya mau mengampuni. Sekecil apapun saudara. Katakan di hadapan Tuhanmu, sembuhkan aku Bapa. Maafkan aku kalau aku masih marah kepada si A. Aku marah kepada si B. Apapun aku mau disembuhkan. Aku mau dimampukan. Tolong aku supaya aku menang di dalam hal mengampuni. Aku tidak mau dimusnahkan oleh Tuhan. Aku mau masuk di dalam bukan hanya di gerbang surga, tapi aku mau masuk bersama-sama dengan Engkau. Saudara, sama seperti Yesus berkata, ampunilah kami ya Aba, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Biarlah firman Tuhan malam ini kita membereskan diri, kekasih Tuhan. Bagian daripada mempelai yang berjaga-jaga adalah selalu membereskan diri. Memandang penting perkataan Tuhan. Apabila Tuhan berkata berkali-kali, kita memandang penting setiap perkataan Tuhan. Sebab Tuhan mau kita tidak dimusnahkan. Jadilah calon mempelai yang dewasa, kekasih Tuhan. Karena kedewasaan adalah ciri daripada mempelai Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkah ku tegar, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi
Daku gelisah dalam masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Oh, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Sekali lagi, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Sekali lagi, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan. Bapa, terima kasih kami boleh beribadah malam ini. Kami tahu bahwa malam ini Engkau datang melawat kami. Kami tahu Tuhan bahwa hati-hati kami ini banyak yang terluka karena kami begitu rapuh. Kami gampang kecewa, kami terluka, bahkan dengan perkataan pun kami terluka, dengan perbuatan pun kami terluka. Bapa, ampuni kami kalau seringkali kami gagal di dalam mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Malam ini kami datang kepada Engkau. Kami katakan firman-Mu untuk aku. Firman-Mu itu untuk aku. Dan malam ini Tuhan, kami mau mengambil keputusan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Supaya kami tahu bahwa kami juga mau diampuni. Kami sendiri melihat diri kami. Kami tidak mau menilai orang lain. Tapi kami tahu bahwa kami banyak kesalahan yang kami berbuat kepada surga dan Bapa. Karena itu Bapa, ampuni kami. Seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tolong kami semua. Tolong kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Ketika kami sulit, kami tahu Tuhan ada bagian yang dapat kami kerjakan. Ada bagian yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tolong kami untuk bagian-bagian yang tidak dapat kami lakukan. Karena kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan kami mohon kasih karunia Bapa turun atas kami semua. Membawa kami dilayahkan, disucikan, dikuduskan, ditahirkan oleh darah Kristus. Karena kami tahu Tuhan, bahwa ketika kami diampuni, kami ditahirkan, kami dibenarkan, kami dicuci dosa dan pelanggaran kami. Itu yang melayakkan kami menerima perkenanan Bapa. Kami tahu Tuhan, bahwa tidak ada dosa yang begitu hebat yang tidak dapat Kau hapuskan. Dosa kami semerah kermisi,
Engkau cuci seputih salju. Kuduskan kami Tuhan, tahirkan kami dengan darah anak domba Elohim, dan layakkan kami, sehingga kami dapat berseru kepada Engkau dalam keadaan layak. Ya Aba, ya Bapa. Terima kasih kami boleh beribadah malam ini dengan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau selalu menjaga dan mengawal mempelai-mempelai-Mu, kekasih-kekasih-Mu dimanapun kami berada. Tolong setiap kami membawa diri kami, mempersembahkan diri kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa biarlah Roh Kudus-Mu tetap bekerja di antara kami. Terus bekerja dengan kegerakan-Mu yang hebat, melakukan terobosan demi terobosan, mencuci diri kami, sehingga kuasa dan kemuliaan Tuhan semakin nyata di dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih, persiapkan kami di akhir zaman ini, supaya kami mampu berdiri menjadi mempelai yang selalu berjaga-jaga, sampai mempelai agung kami datang menjemput kami. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat yang besar dari Bapa di surga turun atas kami. Kasih setia daripada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, itu yang menyertai kita semua, bersama dengan seluruh keluarga kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yeshua datang menjemput kami. Semua jemaat yang menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam kekasih Tuhan. Sampai bertemu di dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.